Halo teman-teman semua, saya Justin Stewart Leonardo dan di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal besaran dan satuan untuk subbab pengukuran dan ketidakpastian fisika kelas 10. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu konsep dari pengukuran. Jadi, pengukuran itu erat kaitannya dengan alat ukur. Dan secara umum, hasil pengukuran suatu besaran itu dilaporkan sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Jadi selalu ada galat atau error yang diakibatkan oleh pengukuran. Nah, kesalahan pengukuran itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada kesalahan acak, kesalahan umum, dan kesalahan sistematis. Nah, untuk X-nya di sini adalah nilai pendekatan terhadap X0 dan delta X ini adalah galat atau kita sebut ketidakpastian atau errornya. Kemudian, di SMP kita telah mengenal alat ukur panjang yang memiliki ketelitian tinggi seperti jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, jangka sorong dan mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur panjang benda. Cara menggunakannya, ya udah kita tinggal baca aja skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan gambar jangka sorong berikut. Untuk mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong, berarti kita tinggal jumlahkan aja nih skala utama itu adalah angka yang sebelum 0. Di sini kita lihat 9. Dan untuk skala nonius itu kita lihat garis yang berimpit dengan skala utama. Jadi, di sini kita bisa tulis hasil pengukuran dengan jangka sorongnya seperti ini. 9 tambah 0,3 cm. Berarti ini 9,3 cm ya. Kalau menggunakan mikrometer skrup juga sama. Untuk skala utamanya di sini adalah 4 ya, sebelum garis yang vertikal ini. Dan untuk skala noniusnya itu yang berimpit dengan garis horizontal. Sini yang berimpitnya kita lihat 30. Berarti untuk menuliskan hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup, kita bisa tulis aja 4,00 plus 0,3 mm. Bedanya, pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer, kalau jangka sorong biasanya dinyatakan dengan cm, kalau mikrometer skrup biasanya dinyatakan dengan milimeter. Tapi boleh juga sebaliknya. Kemudian, untuk pengukuran, itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada pengukuran tunggal, yang kedua ada pengukuran berulang. Kita bahas dulu yang pengukuran tunggal. Kalau metode pengukuran kita itu tunggal, atau hanya dilakukan sekali, maka galat atau errornya itu sama dengan setengah kali skala terkecil. Nah, kemudian untuk alat ukur panjang dan ketelitian. Makin tinggi tingkat ketelitiannya, makin banyak angka pentingnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita di sini punya mistar. Mistar itu punya nilai skala terkecilnya 1 mm. Maka galatnya di sini adalah setengah kali 1 mm, ya 0,5 mm. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong ini punya nilai skala terkecil 0,1 mm. Sebagai akibat, delta X-nya ini setengah kali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm. Kemudian ada juga mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini punya nilai skala terkecil 0,01 mm dan galatnya itu adalah setengahnya. Berarti setengah kali 0,01 mm sama dengan 0,05 mm. Nah, kita lihat dari mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Ini makin ke bawah, itu ketelitiannya makin tinggi. Jadi angka pentingnya kan makin banyak. Selanjutnya, kita akan bahas konsep dari pengukuran berulang. Pada pengukuran berulang, nilai dari X0-nya ini sama dengan X bar. X bar itu rata-rata data yang kita peroleh dari pengukuran berulang. Jadi kita bisa tulis seperti ini. X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn per N. Sama dengan sigma Xi per N. Dan galatnya bisa kita tulis seperti ini. 1 per N akar dari N kali sigma Xi kuadrat dikurangi sigma Xi dikuadratkan per N kurang 1. Di mana X bar itu adalah nilai pendekatan terhadap X0, delta X itu adalah ketidakpastian atau errornya, dan N besar ini adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Pada pengukuran berulang, ada yang dinamakan ketidakpastian relatif atau persen error.
Ketidakpastian relatif ini adalah perbandingan error dengan rata-rata pengukuran. Nah, secara matematis kita bisa tulis ketidakpastian relatifnya dengan delta X per X bar dikali 100%. Nah, fungsi dari ketidakpastian relatif ini adalah untuk menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada laporan hasil pengukuran berulang. Akibatnya, nanti banyak digit hasil pengukuran akan bergantung pada ketidakpastian relatifnya. Jadi, apabila pengukuran berulang memiliki ketidakpastian relatif yang mendekati 10%, maka berhak atas dua angka penting. Apabila pengukuran berulang yang kita lakukan itu relatifnya di kisaran 1%, maka berhak atas 3 angka penting. Dan apabila pengukuran berulang yang kita lakukan itu relatifnya mendekati 0,1%, maka berhak atas 4 angka penting. Kemudian, untuk perhitungan mengenai ketidakpastian. Jadi ada aturan khusus untuk ketidakpastian pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, apabila Z sama dengan X plus minus Y, maka delta Z-nya sama dengan mutlak dari delta X plus mutlak dari delta Y. Jadi mau operasinya penjumlahan atau pengurangan, tetap galatnya ini mesti plus. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Apabila Z-nya sama dengan X kali Y, maka perbandingan antara galat per Z-nya ini sama dengan mutlak dari delta X per X plus mutlak dari delta Y per Y. Dan terakhir, untuk pangkat, apabila Z-nya sama dengan A X pangkat N Y pangkat M, di mana A-nya itu konstanta, kalau konstanta itu bisa diabaikan saja, maka delta Z per Z-nya ini sama dengan N kali mutlak delta X per X plus M kali mutlak delta Y per Y. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, perhatikan hasil pengukuran ketebalan buku berikut ini. Tebal buku tersebut adalah titik-titik. Nah, coba ini alat ukur apa? Jangka sorong kan? Kalau jangka sorong berarti kita tinggal tentuin aja skala utama dan skala non-use-nya. Skala utama yang mana? Sebelum angka 0 kan? Berarti yang ini. Nah, skala utama menunjukkan 0,5 cm. Skala non-use ini yang berimpit di sini tengah-tengah. Ya berarti skala non-use-nya 0,05 cm. Sebagai akibat di sini X0-nya kita peroleh 0,55 cm. Tinggal kita jumlahin aja skala utama tambah skala non-use. Gitu. Nah, untuk pelaporan hasil pengukurannya berarti X sama dengan X0 plus setengah dari NST. Nah, kalau kita lihat di sini yang X0-nya 0,55 cm nggak ada di pilihan, berarti kita rubah aja ke milimeter. Kita kaliin 10. Berarti X-nya sama dengan 5,5 ditambah 0,05 mm. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B, gitu. Contoh soal yang kedua, pengukuran diameter dan tinggi sebuah silinder adalah 80 plus minus 0,05 cm dan 25,0 plus minus 0,05 cm. Nilai persentase ketidakpastian volume silinder tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tulis dulu data-data yang diketahui. Ada diameternya 80, delta D-nya 0,05, kemudian tingginya 25 cm, dan delta T-nya 0,05. Yang ditanya adalah nilai persentase ketidakpastian. Berarti, kalau volume silinder itu adalah 1/4 pi D kuadrat kali T. 1/4 pi ini adalah konstanta. Jadi, kita biarkan saja 1/4 pi-nya dan kita fokus ke D kuadrat T di sini. Kan yang punya galat, yang diukur adalah diameter dan tinggi. Jadi, kita fokus sama yang diameter dan tingginya saja. Nah, untuk mengukur persentase ketidakpastian, maka kita tinggal bandingkan aja delta V per V-nya. Ini sama dengan 2 kali mutlak delta D per D tambah mutlak delta T per T. Sama dengan 2 kali 0,05 per 80 tambah 0,05 per 25. Ini kan D-nya kuadrat, 2-nya pindah ke depan, jangan lupa. Itu. Kalau kita hitung hasilnya 0,00325. Dan untuk persen errornya berarti tinggal kita kaliin 100 aja. Jadi nanti kita peroleh delta V-nya 0,325%. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga.
Arus yang melalui sebuah resistor dengan hambatan listrik 100,0 tambah 0,2 ohm adalah 2,00 plus 0,01 ampere. Dengan menggunakan persamaan daya P sama dengan I kuadrat kali R, tentukan ketidakpastian disipasi daya atau delta P. Laporkan juga hasil perhitungannya. Tulis data-data yang diketahui. I-nya 2 ampere, delta I-nya 0,01 ampere, R-nya 100 ohm, dan delta R-nya 0,2. Nah, harusnya di sini kalau pengukurannya punya galat plus minus ya. Gitu. Dari rumus daya, P sama dengan I kuadrat kali R, I-nya ada kan 2 ampere, R-nya 100 ohm, maka I kuadrat R, 2 kuadrat kali 100, sama dengan 400 watt. Ini baru dayanya, belum galatnya. Untuk menghitung galatnya, maka delta P per P, ini kita bandingkan saja. Ini sama dengan 2 kali mutlak delta I per I. Ini kan I kuadrat, berarti 2-nya pindah ke depan, pangkatnya. Tambah mutlak delta R per R. Jadi, ini sama dengan 2 kali 0,01 per 2 tambah mutlak 0,2 per 100. Ini kalau kita hitung hasilnya 0,012. Nah, kita cari persen errornya. Kita kaliin aja sama 100, nanti kita peroleh 1,2%. Dan 1,2% ini menunjukkan bahwa relatifnya mendekati 1%. Ketidakpastian relatifnya. Artinya, pelaporan hasil pengukuran nanti akan berhak atas 3 angka penting. Delta P-nya berarti tinggal kita kaliin aja ya, 1,2%-nya sama si daya yang ini. Jadi 1,2% kali 400, nanti kalau kita hitung hasilnya 4,8 watt. Sehingga pelaporan hasil pengukurannya ini jadi 400 plus minus 4,8 watt. Nah, contoh soal yang keempat. Pengukuran panjang pensil dilaporkan dalam tabel berikut ini. Ini dalam senti. Kalau kita lihat dari tabel ini, pengukurannya dilakukan sebanyak 6 kali. Pengukuran pertama didapat 12 cm. Pengukuran kedua 11,9. Pengukuran ketiga 12,2. Pengukuran keempat 11,8. Pengukuran kelima 12,1. Dan pengukuran keenam itu 12,4. Semuanya dalam satuan senti. Kita diminta untuk menentukan X bar, delta X, persen error, dan pelaporan hasil pengukuran. Nah, supaya gampang, di sini kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu XI kita kuadratkan. Jadi kita kuadratkan data-data yang kita punya. 12 kita kuadratkan jadi 144. 11,9 kita kuadratkan jadi 141,61. Terus kita kuadratkan semuanya, dan kita hitung jumlahnya. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah dari data-data yang kita peroleh di sini. Sigma XI-nya. Ini kalau kita jumlahin semuanya 72,4. Terus ini juga kita jumlahin. Nanti kita peroleh hasilnya 873,86. Nah, dari sini untuk menghitung rata-rata hasil pengukuran, maka X-bar-nya tinggal sigma XI per N aja. Berarti tinggal 72,4 dibagi banyaknya pengukuran aja, yaitu 6. 72,4 dibagi 6 hasilnya 12,1 cm. Kemudian yang B, untuk mencari delta X, kita pakai rumus yang ini, simpangan baku. 1/N kali akar N, sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan per N kurang 1. Berarti 1/6 kali 6 kali sigma XI kuadrat, ini masukin aja ke sini, dikurangi 72,4-nya dikuadratkan per 6 kurang 1, ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,08 cm. Yang C, untuk persen error, maka tinggal delta X per X bar aja, dikaliin sama 100%. Jadi, 0,08 kita bagi sama 12,1, dikali 100%. Nanti kita peroleh hasilnya 0,7%. Dan 0,7% ini mendekati 1%. Artinya, untuk pelaporan hasil pengukuran nanti akan berhak atas 3 angka penting. Sehingga, pelaporannya itu sama dengan 12,1 plus minus 0,08 cm. Nah, 12,1 itu kan ada 3 angka penting ya. 1, 2, dan 1. Gitu. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi dan contoh soal pengukuran dan ketidakpastian fisika kelas 10 kali ini. Berikut ini ada 9 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat.
Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.